Halo, selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juli 2020. Ini adalah bacaan umum untuk semua zodiak, ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah untuk melihat rangkuman dari bacaan hari ini. Kita mulai dengan Lenormand, 3 kartu dan biarkan aplikasi yang mengacak, dan kita lihat si very cute mouse ini kembali menemani kita hari ini. Tapi di sebelah kiri ada coffin, sebelah kanan ada diri kita yang secara fokus memperhatikan bagaimana perkembangannya. Oke, barangkali tikus seperti yang kemarin saya melihat tikus sebagai satu kecemasan. Kecemasan yang tidak perlu, karena ngapain cuman ngabisin energi kita, jadi yang dimakan hanya energi kita, dan mungkin ketakutan bahwa sesuatu akan berakhir atau berakhirnya atas segala kecemasan kita. Dan kita fully aware, kita benar-benar bisa menangkap situasi ini dengan kacamata yang lebih jelas. Saya mengambil 3 dari 3 deck karena saya tadi sebelumnya sudah melihat astrologi, dan ini adalah hari yang relatif penting karena bulan akan ketemu dengan Uranus. Banyak hal yang bisa terjadi tanpa kita bisa prediksi, dan oleh sebab itu saya menambah kartu. Mudah-mudahan bisa memberikan nuansa lebih dari bacaan ini. Your desire is within reach, ini adalah masa lalunya ya. Previous events dan causes leading to the situation. Jadi kemarin kita percaya bahwa ini adalah yang kita inginkan dan kita berusaha menggapainya karena memang kita bisa menggapainya. Have faith as everything is working in your favor. Dan pada saat ini kita berusaha semaksimal untuk menjadi diri kita sendiri. The situation calls for you to be your authentic self, which is the basis for your personal power. Jadi apa yang kita inginkan barangkali berpengaruh terhadap personal power kita, dan kita diingatkan kembali untuk menjadi lebih fokus pada kekuatan inti dari diri kita sendiri, fokus ke diri sendiri, dan near future-nya whom do you need to forgive. Jadi barangkali apa yang kita pikir hari ini adalah satu kesalahan, dan barangkali karena kita pikir di masa lalu itu adalah sesuatu yang sangat kita inginkan, dan bacaan kemarin juga bicara tentang hal tersebut. Barangkali temanya masih ada pada hari ini ketika kita masih struggling dengan apakah keinginan kita yang menjerumuskan kita pada situasi yang salah ini. Kayaknya mungkin memang iya untuk beberapa orang. Again, ini bacaan umum, dan jika itu terjadi barangkali yang perlu kita lepaskan adalah kekecewaan atau penyesalan karena kita mengambil keputusan yang salah. As you release old anger or resentment, you will find that your wishes will come true. Jadi lepaskan rasa marah, dan kalau kita lihat whom do you need to forgive is not the end of everything ya. Ini bukan akhir dari segalanya, tetapi apa yang kau inginkan justru the true desire-nya, yang benar-benar keinginan yang lebih dalam lagi, itu justru akan datang kepadamu. Jadi mungkin keinginanmu yang rasanya tidak bisa dipenuhi itu adalah bentuk dari pengejawantahan apa yang sebenarnya intinya kau inginkan, tetapi ternyata pengejawantahannya itu bukan hal itu. Jadi kayak salah bentuk dari apa yang kita pikir kita inginkan. Keinginan kita misalnya adalah kebahagiaan. Kita pikir kebahagiaan bisa diwujudkan kalau kita punya hubungan yang baik. Ternyata bukan hubungan yang baik dengan dia yang membuat kita bahagia itu. Jadi hal seperti itu. Jadi di sini ada kebutuhan kita untuk melihat ulang, dan di sini saya sudah mengambil satu kartu juga yang jumping, Eagle Medicine. Jadi di sini kita diminta untuk punya perspektif yang lebih tinggi
dan kita bisa punya kemampuan untuk membetulkan right injustice, membetulkan sesuatu yang tidak adil, and wrongs, sesuatu yang tidak adil, sesuatu yang salah, to you or to others. Jadi karena ini bicara tentang dua orang kan, hubungan. Ada di dalam hubungan ini yang salah, entah datang dari diri kita atau orang lain, mungkin juga keduanya, karena yang namanya hubungan itu selalu interaksi. Kemudian satu kartu lagi saya ambil dari Romance Angel. Pay attention to the red flags. Ya, jadi ini bilang ups, jangan, hati-hati. Dan ini adalah memberi notice ya, kayak notification atau ups, hati-hati. Ada unhealthy or disconcerting parts of your relationship. Jadi memang ada hubungan yang tidak terlalu balance di sini. Jadi 3 deck ini menggambarkan ada masalah dalam hubungan. Dan ini kayaknya memang harus dihentikan. Kalau kita lihat dari chart astrologi hari ini, bulan memang akan bertemu dengan Uranus. Ini tanggal 14, tanggal 15-nya dia sudah melewati Uranus. Berarti memang dalam satu hari ini dia akan pada titik sore atau malam hari dia akan melewati Uranus, dan perubahan mungkin di antara 14 dan 15 Juli, 2 hari ini. Sekarang dan besok. Ini bacaan tanggal 14 Juli. Dan karena bulan di awal hari paling tidak jam 12 pada hari ini dia sextile dengan Merkurius yang sedang station, dan dia sudah station setelah retro, maka ini adalah satu kesadaran tentang apa yang menjadi hal yang penting buat kita. Jadi Taurus, energinya kan Taurus, bulan ada di Taurus, tentang seberapa besar kita berharga, tentang kita merasa pantas mendapatkan kenyamanan, kemewahan, tanda petik ya, abundant yang memang itu disediakan oleh Mother Earth untuk kita. Dan karena ada perubahan, maka kita berusaha untuk memahaminya, bagaimana kenyamanan, rasa aman, kemewahan, kecukupan itu ada di dalam rumah kita, ada di Cancer. Bahwa ini memberikan kita cukup nyaman situasi sehingga kita bisa tidur enak. Artinya apa? Artinya kita nggak merasa diancam lagi. Itu yang penting adalah kita tidak merasa terancam, dan ketika tidur kita bisa tidur nyenyak tanpa harus ketakutan terhadap sesuatu. And yet matahari yang ada di Cancer dia harus oposisi hampir perfect, karena matahari di 22 derajat 13 menit dan Jupiter ada di 22 derajat 21 menit ya, exact kan berarti. Kemudian juga dengan Pluto yang di 23 derajat 46 menit, is just too close, terlalu dekat derajatnya, oposisi. Artinya kita memang kondisinya sebetulnya sangat tidak nyaman, dan oleh sebab itu kita berusaha untuk memastikan, hey, aku juga perlu merasa aman. Jangan dong, masa gue harus ngerasa diancam terus, tapi situasi mengancam itu masih dominan di kepala kita hari ini. Situasi yang membuat kita merasa seperti kayak dikejar-kejar. Ya mungkin orang yang lagi mau nagih hutang, nagih janji, nagih apapun itu tuh rasanya masih ada sekarang. Dan dengan semua ultimatumnya itu kita rasakan, tetapi di dalam hati kita sendiri kita berusaha untuk mengatakan it's okay, something is going to change. Jadi ada yang akan berubah, dan kita harus yakin bahwa akan ada perubahan hari ini dan besok. Apapun ya, mungkin secara internal kita kemudian merasakan ada yang berubah. Artinya kita bisa melihat dengan perspektif yang berbeda. Tadi gambar eagle-nya, mungkin kondisinya, ancamannya itu masih ada, tapi yang berbeda adalah ya udahlah, biarin aja, dia emang begitu.
Dan ini bukan situasi baru sekarang. Saya sudah tahu bahwa situasi ini tidak bisa saya kendalikan untuk dipastikan hilang. Dia akan ada, tetapi saya akan mulai mengendalikan diri saya sendiri, emosi saya, sehingga saya tidak harus merasa terancam oleh hal ini. Karena ini sebenarnya di luar kendali saya untuk bisa melakukan sesuatu. Dan kalau kita lihat matahari yang juga square dengan Lilith, trine dengan Neptunus, barangkali somehow kecemasan kita itu juga datangnya lebih banyak dari kita sendiri. Jadi kita yang memperburuk situasi dengan bayangan-bayangan yang terburuk bisa terjadi pada kita. Ya, itu sih yang terlihat dari gambar ini. Kembali lagi, ini masih energi yang sama dari kemarin, masih tentang Juno yang quincunx dengan Uranus, dan hari ini juga quincunx dengan bulan. Artinya ada hal yang diaktifasi hari ini karena bulan adalah agen pengaktifasi energi tersebut. Energi itu sudah ada, tetapi kan seperti ngambang, floating aja gitu. Tetapi begitu bulan masuk ke situ, dia menjadi pusat perhatian kita, seperti gambar perempuan yang sedang staring at something gitu ya. Hari ini, dan kita lihat segitiga T-square. T-square-nya masih kental banget. Ini kayak diurek-urek ya, kayak di kertas yang diurek-urek pakai tinta merah. Dan di sini focal point-nya sekarang adalah Aries dan Lilith. Dua-duanya, halo, itu adalah energi feminin yang restless, yang annoying banget, yang bikin kita nggak bisa tenang. Ya, jadi nagging gitu loh, ngomel terus, kayak menuntut kepastian di atas sesuatu yang tidak bisa dipastikan. Capek sekali. Sungguh capek sekali, dan itu energi belum tentu dari luar, tetapi dari kita sendiri, laki perempuan. Saya tidak sedang bicara gender, saya bicara tentang energi. Kebutuhan untuk menjadi lebih tenang, sementara kita sendiri punya energi yang kayak nggak bisa kita kendalikan. Dia datang ke kepala kita dan kemudian dia seperti mengobrak-abrik cara berpikir kita dengan kecemasan-kecemasan. Itu, jadi mungkin tikusnya keluar karena mengingatkan kita bahwa ada hal tersebut. Dari tarotnya yang 4 kartu hari ini, iya, kita ambil sarannya aja. Ceritanya mungkin udah sama dengan yang di sana ya, bahwa kita tidak bisa mewujudkan apa yang kita inginkan, restless, sebel, dan mempertanyakan why untuk sesuatu yang tidak bisa dijawab ya. Eight of Wands terbalik, the Magician. Maka sarannya Eight of Cups, leave it ya. Jangan, ini hasilnya adalah perubahan pasti terjadi, tetapi bukan sesuatu yang menjadi hal yang bisa kau kendalikan. So whatever happen lah gitu loh. Jadi yang toh anyway kita nggak bisa ngapa-ngapain, perubahan ini akan terjadi. Kamu mau worry, kamu mau nggak worry, kamu nggak tidur semalaman, atau kamu tidur nyenyak cuek-cuek aja, tetap aja kejadian perubahan itu akan terjadi. Dan oleh sebab itu maka take it easy, berserah diri. Kayaknya itu yang ingin disampaikan di hari ini. Saya akan ambil messages from spirit. Kalau misalnya masih kurang jelas, kita bisa mengambil dari yang lain. Your guides are telling you your metabolism is the way you use and focus energy for or against yourself. Jadi kecemasanmu itu hanya akan bekerja melawan dirimu, atau kekhawatiranmu yang logis, yang bisa kamu kendalikan, membuat kamu menjadi lebih aware dengan situasi besaran masalah yang dihadapi. Oke teman-teman, sepertinya hari ini ingin bercerita tentang kecemasan yang berlebihan dan
sangat sukar untuk kita lepaskan dari kepala kita, tetapi dia bisa kita bungkam hanya dengan cara kita fokus dengan apa yang positif. Tadi beberapa kartu mengatakan bahwa jangan lakukan ini kecemasan itu tidak perlu dilihat, bahwa kita bisa melihat dengan perspektif yang berbeda, ya. Kita bisa membetulkan sesuatu yang salah. Dan kalau kita lihat 3 kartu sini adalah mungkin fokuskan pada diri sendiri. Ya, again itu kayaknya pesan yang gak pernah mati dari saya deh, ya. Karena memang semua masalah ini adalah ketika kita ribet, kita dikaburkan dengan apa yang tidak penting, yang paling penting kita agak lepaskan. Jadi kayak dia kalah saing di dalam berpikirnya kita, siapa yang perlu kau maafkan. Mungkin ada sebagian dari keputusan kita juga yang waktu itu keputusannya tidak terlalu jelas, tetapi yang pasti di dalam kartu ini atau sebenarnya adalah bahwa pada saatnya kita pasti tetap akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Bagaimana bentuknya itu adalah trial and errornya kita. Jadi kita sambil lihat, aku pikir aku pingin ini, ternyata enggak, aku pingin yang lain. Tapi sebenarnya antara kepinginan yang tadinya kepengen jadi enggak kepengen itu adalah awalnya yang lebih utamanya yang dibalik dari keinginan tersebut adalah keinginan untuk menjadi happy, dan itulah yang tidak pernah mati, keinginan untuk menjadi bahagia. Oke teman-teman, rasanya ini yang perlu disampaikan pada hari ini. Be yourself, ya, menjadi diri sendiri dan bangga dengan hati sendiri. Kalau misalnya ada masalah yang rasanya bolak-balik datang lagi dan itu tentang orang lain, barangkali ini waktunya untuk berpikir, dirimu sendiri sudah memberikan yang terbaik untuk dirimu atau belum? Kayaknya itu pertanyaannya. Oke, Wenita Indrasa di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.